Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, dari kelas 2 dan kelas 3 ada siswa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1. Untuk kelas 2 kita akan belajar PPKN tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian kalau untuk kelas 3 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, unsur-unsur cerita pendek. Nah, untuk tujuan dari kelas 2 mempelajari nilai-nilai Pancasila untuk mengetahui bagaimana pengertian serta penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian untuk kelas 3 tujuannya agar kalian bisa menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajarannya ya. Untuk siswa kelas 3 silahkan baca dulu buku teks halaman 20 ya. Nanti ibu kesini lagi. Sekarang ibu akan ke kelas 2 dulu. Yang baik ya, jangan ribut. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Seperti yang sudah kalian tahu, Pancasila itu ada 5. Nah dari kelima sila ini memiliki masing-masing nilai. Yang pertama, sila ke-1 itu memiliki nilai ketuhanan. Nah yang kedua itu memiliki nilai kemanusiaan. Yang ketiga memiliki nilai persatuan. Yang keempat memiliki nilai kerakyatan. Dan yang kelima memiliki nilai keadilan. Lambangnya berbeda-beda. Yang ke-1 masih ingat lambangnya apa? Iya, bintang. Yang kedua rantai emas. Yang ketiga iya, pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang kelima iya, padi dan kapas. Betul semuanya. Silahkan sekarang buat kelompok kecil masing-masing 4 orang. Setiap kelompok mendiskusikan bagaimana cara menerapkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian kalian boleh membuat poster yang berisi tentang salah satu nilai Pancasila. Ibu tinggalkan dulu untuk ke kelas 3 ya. Anak-anak kelas 3 sudah beres membaca buku halaman 20-nya? Oke, kalau sudah beres silahkan perhatikan ibu. Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita. Sebelum itu, ada yang pernah membaca cerita seperti si kancil atau si buaya? Pernah? Kayak pernah. Nah, di dalam sebuah cerita itu terdapat unsur-unsur. Apa saja unsur-unsurnya? Ada yang dinamakan tema. Tema itu apa? Iya, tema itu adalah ide pokok atau gagasan dari sebuah cerita. Kemudian ada yang dinamakan tokoh. Pernah membaca cerita si bawang putih dan bawang merah? Nah, itu adalah yang dinamakan tokoh. Jadi tokoh itu adalah orang yang ada di dalam cerita. Tokoh itu ada yang namanya tokoh protagonis. Protagonis itu adalah orang yang baik di dalam suatu cerita. Berkebalikan dengan tokoh antagonis. Antagonis itu adalah orang yang jahat di dalam sebuah cerita. Coba, kalau di dalam cerita bawang merah dan bawang putih, siapa protagonisnya? Iya betul, bawang putih. Kalau tokoh antagonisnya? Iya betul, bawang merah. Kemudian ada juga yang dinamakan alur. Alur itu adalah jalan cerita. Kemudian ada juga yang namanya amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sekarang tugas kalian adalah menulis cerita. Nah, ceritanya berdasarkan pengalaman sendiri saja. Harus ada unsur-unsur ceritanya serta gambar pelengkapnya. Nah, silahkan dikerjakan. Ini adalah tugas individu, jadi tidak boleh berkelompok. Ibu mau ke kelas 2 lagi ya.
Bagaimana siswa kelas 2 sudah selesai membuat posternya? Oke, baik. Siapa kelompok yang mau maju duluan ke depan? Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok mana lagi? Oke, sembari menunggu kelompok yang lain, Ibu pergi dulu ke kelas 3 ya. Baik, tugas individunya sudah selesai semua. Oke, silahkan dikumpulkan ya tugasnya. Coba, ada yang mau ke depan? Baik, silahkan ke depan. Ya, hebat. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah kita kelas 2 maupun kelas 3 sudah menyelesaikan semua tugas yang Ibu berikan. Coba untuk kelas 2, kita hari ini belajar tentang apa? Iya, tentang nilai-nilai Pancasila dan iya betul, serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Untuk kelas 3, kita belajar apa hari ini? Iya, tentang unsur-unsur cerita. Ada apa saja unsur-unsur cerita itu? Iya, ada tema, ada amanat, ada alur, ada tokoh. Nah, baik. Minggu depan kelas 2 akan belajar tentang tema 5 sub tema 2. Begitu juga dengan kelas 3 sama ya. Kita akan belajar tentang tema 5 sub tema 2. Karena pembelajaran kita sudah selesai, baik itu di kelas 2 maupun di kelas 3, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan.